pagi anak-anak. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Kita belajar pelajaran IPA, materi belajar baru yaitu bab 2 buku semester 2 IPA ya. Jadi ingat dibuka bab 2 buku semester 2 IPA. Nah, materi kita pada hari ini adalah interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kalau kalian perhatikan di sekitar lingkungan kalian, pasti banyak hal yang kalian temui di situ. Nah, apa saja yang bisa kalian temukan di situ? Kalau kalian keluar, pasti ada tumbuhan, ada udara, ada matahari, ada bebatuan, ada rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Nah, jadi hal seperti itulah yang akan kita pelajari pada hari ini di dalam materi pembelajaran kita. Nah, pertama yang mesti kita ingat adalah biosfer. Nah, kenapa kita belajar tentang biosfer? Karena biosfer ini adalah bagian bumi tempat tinggal makhluk hidup, ya, bagian bumi tempat tinggal makhluk hidup. Jadi apa bedanya Bu dengan habitat? Nah, karena komponen di dalam lingkungan ada juga habitat ya. Nah, apa bedanya biosfer dengan habitat? Nah, Ibu akan memberitahu. Nah, kalau dia biosfer, bagian bumi tempat tinggal makhluk hidup, ini dia dalam skala yang luas. Ya, skala yang luas. Nah, skala yang luas yang seperti apa? Contohnya. Nah, contohnya darat, air. Nah, misalnya ya, ikan hidup di air. Nah, atau harimau hidup di darat. Nah, ini namanya biosfer ya. Jadi dalam skala yang luas, contohnya darat dan air. Nah, habitat itu juga tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup. Nah, tapi dia dalam skala yang kecil. Contohnya Ibu buat di sini contoh ya, misalnya hutan, ladang ya, atau air tawar, air payau dan lain-lain. Kalau Ibu buat contohnya, ini harimau, Ibu buat di sini ya. Nih, harimau hidup di hutan. Nah, atau misalnya Ibu buat ikan mas hidupnya di air tawar. Nah, kalau itu namanya habitat. Jadi bedakan antara biosfer dan habitat. Biosfer dan habitat itu adalah sama-sama tempat tinggal makhluk hidup. Nah, perbedaannya adalah kalau biosfer dia skala luas, kalau habitat dia skala kecil. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang makhluk hidup dan lingkungan, maka ada ilmunya yang harus kita pelajari. Nama ilmunya adalah ekologi. Ya, ini ya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen lingkungan. Apa saja sih komponen yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada 3 komponen. Kalau di SD kita cuma belajar 2 komponen. Tetapi kalau di SMP kita belajar 3 komponen. Nah, komponen pertama adalah komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, ini semua mungkin kalian sudah tahu, bisa tumbuhan, ya, bisa hewan.
Nah, namanya makhluk hidup. Bisa nggak Bu manusia? Bisa, karena manusia juga tinggal di dalam lingkungan. Nah, kemudian bisa nggak Bu bakteri? Bisa. Bakteri termasuk kepada biotik karena dia makhluk hidup, ya, karena dapat berkembang biak. Kemudian ada biotik, abiotik. Abiotik ini benda mati. Ini bisa udara, air, tanah, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, jadi komponen abiotik ada air, udara, tanah, sinar matahari. Kemudian komponen budaya. Komponen budaya ini adalah pengaruh manusia di dalam lingkungan. Nah, biasanya pengaruh manusia di dalam lingkungan tersebut ada yang sifatnya ke arah positif, ada yang sifatnya ke arah negatif. Tetapi kebanyakan manusia akan mengubah lingkungan menjadi hal-hal yang negatif. Contohnya hal yang positif seperti apa? Nah, contohnya ada satu tempat misalnya rawa-rawa yang tidak ada isinya atau tidak ada ikan di dalamnya. Nah, karena tadi manusia ini dia punya budaya nih, bagaimana kalau memanfaatkan rawa-rawa tersebut. Akhirnya di rawa-rawa tadi dimasukkan bibit ikan, maka hal tersebut akan mengubah lingkungan menjadi hal yang positif. Atau tadinya tidak di rawa-rawa tersebut hanya ada misalnya gundukan rumput, ya. Nah, kemudian dengan adanya budaya manusia tadi, maka dia ingin merubah rawa-rawa tadi bisa menanam tanaman bakau di sekitar rawa-rawa tadi. Nah, itu ke arah yang positif. Tapi kebanyakan manusia selalu pengaruhnya itu ke arah yang negatif. Ke arah yang negatif seperti apa? Nih, menebang pohon untuk membuat perumahan atau membuka hutan untuk membuat lahan pertanian atau perumahan dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam interaksi makhluk hidup adalah pertama habitat. Tadi habitat kalian udah tahu nih ya, ini ya habitat, tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian individu. Individu ini hanya satu. Nah, satu contohnya ini buat nih contoh individu ya. Ini seekor semut atau seekor ayam lah ya. Nih Ibu buat nih, seekor ayam. Ini satu. Ini namanya individu. Nah, kemudian populasi. Ini populasi berarti kumpulan beberapa individu yang sejenis. Beberapa individu yang sejenis. Nah, beberapa individu yang sejenis ini Bu buat contohnya di sini. Ini misalnya ada banyak ayam ya. Lebih dari satu. Nah, ini kan ayam semuanya nih. Ini namanya individu populasi, kumpulan beberapa individu yang sejenis. Nah, kalau dia komunitas, ini kumpulan beberapa populasi yang berbeda jenis. Ini kumpulan populasi yang berbeda jenis. Nah, contohnya ini Ibu buat gambarnya di sini. Ya, contohnya ini misalnya ada semut ya. Ini namanya populasi semut. Ini semut. Nah, kemudian di dalam satu tempat tersebut ada rumput. Nah, kemudian ada pohon. Nah, di pohon tersebut mungkin ada burung yang lagi terbang. Nah, atau ini serangga lah ya, serangga. Serangganya nggak cuma satu. Nah, ini semua, ini namanya adalah komunitas. Jadi ini komunitas. Ini tadi populasi. Nah, kalau dia ekosistem,
ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di sini dia sudah ada benda mati. Misalnya nih, ini semut, kemudian ini tumbuhan. Ini tumbuhan. Kemudian di sini ada sungai. Ini ada batu di sini. Ini batu ya. Batu, ini sungai, ada air berarti sungai. Ini semut. Ini tumbuhan. Hidup dalam satu tempat, ini namanya ekosistem. Nah, jadi sudah bisa dibedakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen biotik. Komponen biotik tadi udah buat hewan, tumbuhan, dan manusia. Kalau hewan, ada hewan pemakan tumbuhan, herbivora, ada hewan pemakan daging yaitu karnivora, dan ada hewan pemakan segala atau omnivora. Kalau dia tumbuhan ya, di dalam jaring-jaring lingkaran, ini tumbuhan ini dia berfungsi sebagai produsen. Produsen artinya dia menghasilkan makanan sendiri atau disebut juga dengan autotrof ya. Jadi ingat, autotrof ini dapat membuat makanan sendiri. Dapat membuat makanan sendiri. Nah, kalau tidak dapat membuat makanan sendiri itu namanya heterotrof. Jadi ingat ya, itu di sebelumnya kita sudah belajar tentang autotrof dan heterotrof. Nah, sekarang kita masuk ke decomposer. Kenapa kita masuk ke dalam decomposer? Karena di dalam jaring-jaring makanan ya, di dalam jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu ada yang namanya decomposer. Ya, decomposer ini fungsinya menguraikan bahan yang sudah mati sehingga menjadi mineral di alam. Nah, karena menjadi mineral di alam, maka ada yang namanya siklus mineral. Siklus mineral ini digambarkan di sini mulai dari matahari. Ya, matahari sudah pasti menghasilkan energi panas. Ya, energi panas dari matahari tadi diambil oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis ya. Nah, dan sebagian panasnya akan dibuang ke lingkungan ya. Nah, jadi sebagian digunakan, sebagian panasnya dibuang. Kemudian tumbuhan tadi dikonsumsi dimakan oleh konsumen ya. Nah, dimakan oleh konsumen, kemudian sebagian panasnya dibuang lagi ke lingkungan ya. Setelah konsumen akan diuraikan oleh decomposer ya. Kalau kamu lihat di sini, ibu buat decomposernya bakteri dan jamur. Ada yang lain, boleh nggak bu cacing? Boleh ya. Boleh nggak bu belatung? Boleh ya. Banyak jenis decomposer. Nah, kemudian sebagian dibuang ke alam panasnya, ke lingkungan. Nah, setelah dari decomposer akan menguraikan si konsumen tadi, dia menjadi komponen kimiawi. Komponen kimiawi ini dia berupa CO2, O2, nitrogen, dan mineral. Nanti komponen kimiawi akan dikonsumsi lagi oleh produsen atau tumbuhan. Demikian seterusnya secara berulang ya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ibu harap semuanya sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa satu lagi, selain daripada decomposer ini ya, ada yang namanya hewan pemakan bangkai. Hewan pemakan bangkai. Nah, hewan pemakan bangkai ini juga erat kaitannya dengan siklus mineral. Beda ya antara decomposer dengan hewan pemakan bangkai. Hewan pemakan bangkai ini dia bisa burung gagak. Bisa serigala,
apalagi jenis hewannya kalian bisa cari sendiri ya. Terima kasih anak-anak, tetaplah belajar dengan giat walaupun dari rumah dan tetap jaga